Kita akan membahas 2 Korintus, ayat yang diberikan tuh pasal 4 ayat 16 ya. Jadi bagi saudara-saudara yang belum mengikuti dari awal, saya memberikan latar belakangnya ya. Jadi latar belakang ini Paulus banyak berbicara tentang dirinya di berbagai pasal, bukan sebagai satu kesombongan diri, tetapi adalah sebagai satu apologia atau pembelaan terhadap dirinya atas keraguan otoritas kerasulan yang dipertanyakan oleh musuh-musuhnya. Nah, saudara sekalian, kenapa Paulus harus melakukan ini? Karena untuk meyakinkan jemaat Korintus yang kemungkinan besar juga terpengaruh oleh isu tersebut. Maka hari ini kita belajar pada malam hari ini, sampai sejauh mana kita ini boleh membela diri di dalam masalah pelayanan ya. Nah, seperti yang Paulus lakukan, Paulus melakukan ini karena isu ini yaitu isu yang menyudutkan dia dapat menghambat pekerjaan Tuhan ya. Nah, saya berikan kutipan dari John Calvin mengatakan bahwa di sini kita diajar bagaimana seorang hamba Tuhan itu harus memperhatikan reputasinya, harus mempertahankan reputasinya hanya sejauh untuk kepentingan gereja atau untuk kepentingan pelayanan. Jadi di sini kita juga belajar kapan kita harus membela diri, kapan harus berdiam ya. Kita belajar dari Paulus kalau itu sesuatu yang sudah betul-betul mengancam akan pelayanan Tuhan, maka mestinya kita boleh membela diri. Nah, hari ini saudara saya ingin membagikan 3 pokok pikiran utama secara singkat di dalam PA kita. Yang pertama, bagaimana Paulus itu membela dirinya bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang sejati ya. Yang pertama dia bicara tentang penderitaannya. Yang kedua nanti kita akan bicara tentang bagaimana dia berbicara tentang kematian dan tujuan hidupnya. Dan yang terakhir dia berbicara tentang pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Ya, bisa dengar suara saya? Ya, Pak, lanjut, Pak. Bisa. Lanjut ya. Ya. Oke. Nah, Paulus menilai penderitaannya. Kita mulai poin yang pertama ya. Jadi saudara di dalam bagian ini Paulus itu berbicara tentang 3 kontras, bagaimana dia mengkontraskan penderitaan yang dia alami di dalam hidupnya. Saya langsung saja. Di dalam ayat yang tadi kita baca, saudara, Paulus memulai dengan kalimat, kami tidak tawar hati. Nah, istilah kami tidak tawar hati ini muncul berulang kali di dalam surat-surat Paulus yang lain. Ini menunjukkan bahwa dia seorang pelayan Tuhan yang memang betul-betul sungguh-sungguh ya di dalam melayani. Nah, kata tawar hati sendiri itu sebenarnya artinya bisa berarti lose heart, kehilangan semangat, tired, kelelahan, atau despair, putus asa. Nah, saya rasa LAI sudah tepat menerjemahkan ini, kami tidak tawar hati. Saudara, mengapa Paulus mengatakan kami tidak tawar hati? Karena di dalam bagian yang akan kita baca, dia membicarakan tentang penderitaan yang dia alami sebagai Rasul Kristus. Yang pertama, saudara, dia menemukan atau dia mengemukakan 3 kontras bagaimana Paulus itu melihat penderitaan yang dia alami. Pertama, kontras yang pertama adalah manusia lahiriah dan manusia batinia. Ya, dia mengatakan manusia lahiriah kami ini semakin merosot, tapi manusia batinia kami diperbarui hari demi hari. Nah, saudara sekalian, saya ingin menjelaskan di dalam bahasa Yunani itu ada 2 macam kata memperbaharui ya. Paulus jelas di sini berbicara tentang manusia lahiriah itu tubuh jasmaninya. Sedangkan manusia batinia ini adalah kerohaniannya. Apa yang diperbarui di dalam diri Paulus? Paulus sadar ya bahwa setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia lahiriah itu akan semakin merosot, artinya semakin rusak tubuhnya, semakin lemah. Tetapi manusia batinianya itu diperbarui. Ini memakai kata anakainos. Nah, anakainos ini biasanya dibedakan dengan kata neos, saudara.
bedanya itu tipis sekali. Anakainos itu menunjuk kepada renew, sesuatu yang sudah ada tetapi diperbaharui. Sedangkan neos itu ada sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, baru ya. Maka anakainos ini berbicara tentang kualitas, sesuatu yang sudah ada tetapi kualitasnya di-upgrade. Nah, inilah yang Paulus pakai kepada manusia batinianya ya. Jadi meskipun manusia lahirianya dia semakin lama semakin rusak dalam konteks penderitaan, tetapi dia tidak tawar hati, sebab manusia batinianya itu selalu diperbaharui. Jadi ini menunjukkan satu hal yang juga mestinya ada di dalam diri setiap kita ya, orang percaya, meskipun kita tidak mengalami penderitaan, tapi hukum alam itu bekerja bahwa manusia lahiriah kita semakin hari juga semakin lemah. Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit ya, di dalam penderitaan Paulus ini, Paulus bukan sedang mengajarkan dualisme tubuh dengan roh. Ayat ini seringkali disalah mengerti, kok ada dua macam manusia di dalam pemikiran Paulus. Ada manusia lahiriah yang seolah-olah dianggap kurang penting, manusia batiniah yang dianggap lebih penting. Tidak demikian, saudara. Nah, saya menjelaskan bahwa di dalam mayoritas filsafat Yunani ya, itu seringkali mereka berpikir bahwa tubuh itu adalah penjara dari jiwa. Tubuh itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang harus ditinggalkan, dan sebagainya. Nanti kita lihat Paulus tidak menganggap bahwa tubuh itu sesuatu yang buruk. Nah, itulah sebabnya Agustinus di dalam bukunya Contra Faustus juga mengatakan hal yang sama. Kita tidak menemukan apapun di dalam pengajaran Rasul Paulus yang mengajarkan ada dua macam manusia di dalam diri kita. Ya, tetapi semuanya, baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani kita, manusia batinia kita itu diciptakan oleh Tuhan yang sama ya. Jadi, nah saudara, pertanyaannya dari mana kalau Paulus ini tidak dipengaruhi oleh filsafat Yunani, kok dia membedakan ada manusia lahiriah, ada manusia batinia. Nah, ini semua kembali sebenarnya dari Perjanjian Lama. Kita ingat Paulus ini orang Yahudi, saudara. Nah, pemikiran Paulus, meskipun dia hidup di dalam zaman Helenistik yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, kita jangan lupa dia berakar sangat kuat kepada Perjanjian Lama. Dan kita tahu bahwa di dalam Kejadian 2, penciptaan manusia, itu manusia diciptakan oleh Tuhan jelas dari dua unsur ya, materi, tubuh jasmani kita, dan rohani ya, yaitu roh kita. Dan keduanya ini baik di mata Tuhan. Nanti Paulus di dalam bagian kedua, dia berbicara tentang tubuh, dan dia merindukan tubuh. Berarti sebenarnya Paulus tidak menganggap tubuh itu sesuatu yang jahat. Ya. Yang kedua, saudara, dalam bagian ini Paulus itu mengkontraskan bagaimana dia bisa bertahan di dalam penderitaannya. Selain dia melihat manusia lahiriah dan manusia batinia, dia melihat juga penderitaan yang dia alami ini dia katakan ringan bila dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal. Nah, saya ingin menyoroti beberapa hal di dalam poin yang ini. Ada dua hal yang kita tidak boleh salah mengerti tentang bagian ini. Pertama, Paulus ketika berbicara tentang penderitaan dan kemuliaan, dia tidak sedang mengatakan, saudara, bahwa semua penderitaan itu mendatangkan kemuliaan di mata Tuhan. Justru bisa jadi penderitaan itu mendatangkan penghukuman yang kekal, ya, karena penderitaan itu karena dosa, karena kejahatan, dan sebagainya. Misalkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 15 juga ngomong, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, dan sebagainya. Jelas ini penderitaan yang Tuhan tidak inginkan. Ini hal pertama yang harus kita ingat. Hal kedua, ketika Paulus menghubungkan penderitaan dengan kemuliaannya, Paulus tidak mengajarkan bahwa penderitaan yang dia alami ini adalah satu jasa untuk mendapatkan kemuliaan yang kekal. Dengan kata lain, saudara, Paulus tidak sedang mengajarkan keselamatan itu melalui perbuatan baik. Oh, kalau saya sudah menderita banyak hal, ya, pasti nanti saya akan dapat kemuliaan. Enggak. Jadi kalau begitu, apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus ketika dia berbicara tentang penderitaan dan kemuliaan ini? Nah, saya kutipkan dari seorang yang bernama Philip Hughes. Dia mengatakan ya bahwa Paulus di dalam bagian ini sedang berbicara tentang satu penderitaan
for Jesus sake, demi Yesus. Nah, penderitaan seperti inilah yang mendatangkan kemuliaan. Jadi pada waktu seorang martir, dia harus mati syahid, dia harus dianiaya, harus juga seperti apa yang dialami oleh Paulus. Nah, penderitaan-penderitaan ini, saudara, inilah yang disebut mendatangkan kemuliaan yang kekal. Ya, walaupun kita tahu tidak semua orang Kristen diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami satu penderitaan seperti yang Paulus alami atau seperti kaum martir alami. Tetapi paling tidak kita mengerti bagaimana Paulus bertahan di dalam penderitaannya. Dia selalu melihat kepada kemuliaan kekal. Ya, nah ini bagaimana sikap orang percaya terhadap penderitaan. Nah, Charles Hodge mengatakan bahwa kita itu tidak mencari satu penderitaan, tetapi kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kita, we should rejoice. Kita harus belajar bersuka cita. Ini satu kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita itu bisa melihat kemuliaan yang kekal. Nah, ini yang juga Paulus katakan di dalam Filipi 2 ayat 17 dan Kolose 1 ayat 24. Di sana kita melihat ya, aku bersuka cita, aku bersuka cita. Kata sukacita itu rejoice atau joy itu muncul berulang kali di dalam masa penderitaan Rasul Paulus. Nah, kita ingat dua surat ini adalah sama-sama surat yang ditulis dari penjara, ya. Jadi ini, saudara. Yang ketiga, kontras ketiga, bagaimana Paulus melihat penderitaan yang dia alami. Apa yang membuat dia bisa bertahan? Yaitu dia mengkontraskan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saudara, Paulus mengatakan tadi di dalam ayat yang kita baca, aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit yang menarik di dalam bagian ini. Ada dua kata, yaitu blepo dan skopeo, ya, dalam bahasa Yunani yang artinya mirip tapi beda. Blepo itu artinya melihat, saudara, look. Tetapi skopeo itu observe, memperhatikan. Nah, kata skopeo inilah yang dipakai oleh Paulus di dalam ayat ini. Aku tidak observe, tidak memperhatikan, artinya aku tidak memfokuskan kepada hal-hal yang kelihatan, tetapi aku memfokuskan kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Ini yang memberikan kekuatan kepada Paulus. Dari kata skopeo ini kita mendapatkan banyak kata, misalnya teleskop, mikroskop, itu seperti itu, ya. Jadi fokus melihat sesuatu dengan tajam, itu skopeo. Nah, Paulus mengingatkan kepada kita melalui bagaimana dia melihat penderitaan. Aku tidak skopeo hal yang kelihatan. Nah, saudara, di sini muncul satu pertanyaan ya bagi kita. Apa yang dimaksud oleh Paulus dengan kata yang kelihatan ini? Aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Biasanya orang ketika membaca ayat ini langsung pemikirannya kepada hal-hal duniawi. Ya, aku tidak memperhatikan hal-hal materi, kemewahan dunia, kenikmatan dunia. Nah, itu memang bisa artinya seperti itu, saudara, tidak salah. Tetapi di dalam konteks Paulus menuliskan ini, saya lebih setuju dengan pentafsiran bahwa yang kelihatan di sini itu adalah penderitaannya. Jadi ketika Paulus ngomong, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, artinya dia tidak memperdulikan penderitaan jasmaninya ini loh, yang sedang dia alami. Tapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan yang akan dia terima nanti di dalam kekekalan. Nah, saudara, inilah tiga kontras ya di dalam Paulus ketika membicarakan tentang penderitaannya. Nah, saya akan menutup bagian pertama ini dengan satu pertanyaan, saudara. Apa sih tujuan Paulus itu membicarakan tentang penderitaan ini? Nah, kita harus ingat tadi di awal saya mengatakan 2 Korintus ini adalah satu surat yang bersifat apologia. Paulus mempertahankan otentisitasnya, keaslian kerasulannya melalui hal yang pertama, penderitaan. Jadi dengan kata lain, saudara, Paulus ini berkata, kalau aku ini rasul palsu, ya seperti yang diisukan, disebarkan oleh musuh-musuhku, mana ada sih seorang rasul yang palsu itu mau menderita sampai seperti ini, gitu loh. Jadi ini satu apologianya dia untuk meyakinkan jemaat di Korintus bahwa dia adalah seorang rasul yang betul-betul dari Tuhan, ya. Nah, ini
bagian pertama atau poin pertama. Nah, saudara, sekarang kita masuk dalam 2 Korintus pasal ke-5. Paulus bukan hanya bicara tentang pelayanannya, penderitaannya, tapi Paulus juga berbicara tentang kehidupan dan kematiannya. Ya, ini tidak kita baca ya, ayatnya terlalu panjang. Saya rasa nanti saya jelaskan saja. Ada 10 ayat yang di dalam bagian ini. Saudara, bagian ini agak lebih sulit untuk dimengerti daripada poin yang pertama tadi. Kalau poin pertama tadi lebih gamblang, sekarang Paulus di dalam bagian ini menggunakan banyak bahasa metafora, saudara. Bahasa kiasan yang cukup membingungkan orang. Ini Paulus ngomong apa sebetulnya? Yang pertama, dia mengatakan, kalau kemah tempat kediaman kami ini dihancurkan, Tuhan akan memberikan kediaman baru di surga. Ya, jadi Paulus, saya uraikan pertama dia berbicara dengan kemah tempat kediaman. Bahasa Inggris menggunakan our earthly home. Saudara, apa ini? Ini satu metafora tubuh jasmani, saudara. Paulus menggunakan istilah kemah untuk menunjukkan tubuh jasmaninya yang tadi sudah kita bahas, yang semakin melemah, semakin rusak ini, diibaratkan sekarang dengan tubuh, dengan kemah. Kemah ini menggambarkan satu impermanence, ya, ketidakpermanenan atau sesuatu yang berubah-ubah. Banyak pentafsir, saudara, dan saya setuju, ini Paulus mengingat kembali bahwa dia adalah seorang pembuat kemah. Dia seorang tent maker. Dan dia ketika berbicara tentang tubuh sebagai kemah, ini dia juga diingatkan kembali oleh perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tinggal di kemah yang impermanence. Kalau tiang api, tiang awan itu bergerak, maka ya pindah, ya, dikukuti semua lalu pindah. Nah, kemah ini juga menggambarkan kerapuhan, ya, fragile. Sesuatu yang tidak sekuat gedung, tidak sekuat bangunan, sesuatu yang gampang rusak, dan sebagainya. Dan Paulus menggambarkan bahwa hidupnya di dalam tubuh ini seperti hidup di dalam sebuah kemah. Nah, saudara sekalian, Philip Hughes mengatakan, inilah hidup seorang yang tinggal di sebuah kemah, yang tidak pernah menetap. Ya, jadi dia terus berpindah-pindah, dan dia mengatakan, dan inilah yang menjadi karakteristik setiap orang Kristen. Saudara, ini juga mengingatkan kepada kita semua ya malam hari ini bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Paulus ini juga mewakili diri setiap kita. Kita ini tidak permanen tinggal di dalam tubuh kita ini atau di dalam hidup ini. Suatu saat akan rusak, makin lama makin lemah, rapuh, dan suatu saat akan kita tinggalkan tubuh ini. Lalu apakah Paulus ini menjadi orang yang berputus asa, saudara? Tidak, karena di dalam ayat berikutnya, sekarang kita lihat, dia berbicara, kalau kemah tubuhku ini rusak, aku akan diberikan tempat kediaman di sorga. A building from God, di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalimat ini membingungkan, saudara. Paulus ini sebenarnya mau bicara apa? Saya coba memberikan beberapa pentafsiran. Ya. Pertama, ada yang mentafsirkan ini surga, karena dia berbicara tentang tempat kediaman di surga. Ini beberapa orang, termasuk Thomas Aquinas, ya, Charles Hodge, orang Reform, juga mentafsirkan Paulus ini bicara surga. Ada yang kedua, John Calvin, Bapak Reformator, mengatakan ini ada satu kondisi atau status, blessed state of the soul after death. Jadi satu kondisi yang dimana kita itu diberkati Tuhan setelah orang percaya itu meninggal. Kita disediakan tempat di surga, ya. Tapi saya lebih setuju tafsiran ketiga, Bapak Ibu sekalian. Paulus di sini bukan bicara tentang surga, tapi Paulus ini bicara tentang tubuh kebangkitan. Ingat, Paulus ini sedang mengkontraskan tubuh dengan tadi kita baca kemah, sekarang tubuh itu dikontraskan dengan sesuatu tempat kediaman. Jadi seperti satu building, satu gedung. Ya, dia memakai metafora gedung. Ini adalah tubuh kebangkitan. Nah, saya setuju pentafsiran daripada orang-orang seperti Bapak Gereja Ambrose, Chrysostom, dan Philip Hughes sendiri. Ya, nah, saudara, Paulus mengatakan di dalam bagian ini tempat kediaman di sorga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini kalimat yang membingungkan, bukan berarti, saudara, kemah
atau tubuh jasmani itu dibuat oleh manusia. Bukan. Arti dari ayat ini adalah bahwa nanti tubuh kemuliaan ini, tubuh kebangkitan yang akan dia terima, itu bukan bagian dari ciptaan dunia saat ini. Jadi kalau tubuh jasmani kita sekarang, kemah ini, itu kan bagian dari ciptaan, ya. Tuhan berikan itu bagian dari satu creation dari orang tua kita. Tapi nanti tubuh kemuliaan itu bukan dari proses kelahiran, saudara. Tuhan mengganti, kata Paulus dalam 1 Korintus 15, di dalam sekejap mata. Kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Nah, ini artinya ya, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Berarti di sini ada satu semacam perbedaan kualitas antara dua macam tubuh ini. Saudara, pertanyaannya, kenapa Paulus kok bicara tentang dua macam tubuh ini di dalam apologianya, saudara? Ya, karena dia mau bicara tentang hidupnya. Sebenarnya, saudara, Paulus ini ketika berbicara tentang tubuh ini, dia itu mengatakan ya, aku itu ingin segera mengenakan tempat kediaman surgawi di atas kediaman kita yang sekarang ini. Supaya kita tidak didapatkan kedapatan telanjang. Nah, ini kalimat yang juga membuat bingung banyak orang. Loh, Paulus ini ngomong apa? Jadi, saudara, kenapa kok Paulus itu ingin segera mengenakan tempat kediaman di surgawi? Dia ingin segera mendapatkan tubuh kemuliaan itu. Nah, kalimat ini menggambarkan Paulus itu ingin segera bertemu dengan Tuhan, Yesus segera datang di masa dia hidup, sehingga dia itu tidak mengalami kematian secara jasmani, dan dia mewakilkan itu di dalam satu kalimat tanpa harus mengalami ketelanjangan, yaitu kondisi roh tanpa tubuh. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat ketiga ini, ya. Jadi dia berbicara di dalam satu bahasa metafora, roh orang yang meninggal yang belum menerima tubuh kebangkitan itu dimetaforakan, dianalogikan oleh Paulus seperti seorang telanjang yang belum memakai baju. Nah, ini bahasa kiasan lagi, ya. Alasan kedua, saudara, kenapa kok Paulus ingin segera memakai tubuh kemuliaan itu? Sebab kita tahu di dalam kemah ini, tubuh jasmani ini, kata Paulus, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, pergumulan hidup, dan sebagainya. Saudara, apa yang dikatakan Paulus di dalam ayat ini itu sama dengan Roma pasal 8, ya. Ketika dia mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini mengeluh, menantikan hari pembebasan. Itu sama seperti kerinduan Paulus pada saat ini. Ya, dia ingin segera hidup bersama dengan Tuhan, seperti juga Filipi juga mengatakan hal yang sama. Karena dia tahu, saudara, dia mengalami penderitaan yang begitu berat sehingga dia merindukan untuk segera memiliki tubuh kebangkitan, ya. Nah, selanjutnya, tetapi di dalam bagian ini, saudara, Paulus itu sadar tidak mungkin keinginannya itu bisa tercapai saat ini, ya. Kenapa? Karena Allah belum mengizinkan itu terjadi. Maka dia mengatakan, pada waktu itulah Allah yang mempersiapkan kita untuk hal itu, untuk menerima tubuh kebangkitan itu, dan mengaruniakan roh kita kepada jaminan. Dan inilah yang menghasilkan ketabahan di dalam diri Paulus. Jadi saudara, Paulus ini mengatakan, aku ini sebenarnya ingin cepat-cepat ketemu dengan Tuhan, menerima tubuh kemuliaan itu. Tapi kalaupun aku belum menerimanya, tidak apa-apa. Aku yakin Tuhan itu tetap akan memberikan itu kepada aku. Dan itu justru yang menimbulkan satu ketabahan, ya, untuk menjalani kehidupanku selama aku di dalam dunia ini. Ya, meskipun, kata Paulus, aku lebih suka tinggal menetap bersama dengan Tuhan. Ini kalimat yang persis di dalam Filipi, ya. Mati bagiku adalah keuntungan, tapi kalau aku hidup, aku harus tetap menghasilkan buah, kata Paulus. Jadi saudara, Paulus ini menurut saya orang yang sangat konsisten. Itulah sebabnya, saudara, kita melihat Paulus ngapain sih berbicara di dalam apologianya ini mengenai hidup dan matinya dia. Inilah puncak dari apologianya. Kalaupun Tuhan itu memberikan aku hidup, ya, belum membawa aku kembali ke surga, belum memberikan aku tubuh kemuliaan, aku tetap berusaha supaya kami tetap berkenan kepadanya. Baik ketika kami hidup
di dalam tubuh ini, kata Paulus, artinya ketika aku masih hidup, maupun ketika kami diam di luarnya, yaitu sesudah kematian, atau di dalam kondisi ketelanjangan yang tadi dia sampaikan. Jadi Paulus mengatakan, baik ketika aku masih hidup di dalam tubuh ini, maupun nanti aku sudah meninggal, tetapi belum menerima tubuh kebangkitan, aku tetap akan berusaha hidup berkenan kepadanya. Mengapa, saudara? Paulus berkata, karena setiap orang kita harus menghadap tahta pengadilan Yesus Kristus. Ya, jadi saudara, Paulus di dalam poin kedua ini mau mengatakan apa? Dia di dalam apologianya menunjukkan, aku ini rasul yang sejati loh. Ya, kalau seorang rasul yang palsu, mana mungkin dia menjalani hidup seperti ini, memiliki satu tujuan hidup yang jelas, ya, bahwa dia betul-betul mengerti tujuan hidupnya. Ya, bukan sekedar hidup, tapi dia mau hidup betul-betul untuk Tuhan. Nah, ini kira-kira message atau pesan yang Paulus ingin sampaikan di dalam poin yang kedua ini. Ya, nah sekarang kita masuk dalam poin ketiga. Paulus sekarang menilai pelayanannya. Ini di dalam ayat 11 sampai ayat 21. Ya. Paulus sekarang berbicara bahwa dia adalah rasul yang sejati dari cara dia melihat, menilai pelayanannya. Ya, ini tidak kita baca, nanti saya akan jelaskan. Sudah ada dua poin penting di dalam bagian yang kita baca ini. Yang pertama, Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus, aku ini seorang rasul yang sejati, rasul Yesus Kristus. Kenapa? Karena aku mau melayani dari motivasi dan hati nurani yang bersih di dalam melayani. Saudara, di dalam ayat ini, ayat-ayat yang tadi kita baca, kita menemukan Paulus itu menyatakan beberapa poin penting. Pertama, dia mengatakan, kami itu takut akan Allah. Ya, bagi Allah hati kami itu nyata, jelas, motivasi kami clear, bersih. Kasih Kristus itu yang menguasai kami. Kristus itu yang mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, ya. Dan kami ini adalah rasul-rasul atau utusan-utusan dari Kristus. Nah, ini adalah Paulus bicara tentang motivasi. Nah, saudara, saya tidak memberikan penekanan ini kepada kita pada malam hari ini, tapi saya ingin menekankan poin yang kedua. Kalau tadi Paulus menilai hati nuraninya, ya, saya ingin menekankan kepada poin yang kedua di dalam bagian ketiga ini. Yang jauh lebih penting adalah, saudara, bagaimana Paulus itu menilai Yesus Kristus di dalam kehidupan pelayanannya. Siapa sih Yesus bagi Paulus itu? Ada beberapa menarik. Pertama, Paulus mengatakan dalam ayat yang panjang itu, bahwa Kristus itu telah mati untuk semua orang. Ini poin pertama. Jadi Yesus Kristus adalah juru selamat bagi semua orang, ya, semua bangsa maksudnya. Yang kedua, dia juga memberikan satu klaim tentang Kristus. Kristus itu telah mati dan juga telah dibangkitkan. Ini satu pengakuan imannya dia terhadap orang-orang di Korintus. Ketiga, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ada satu-satunya pendamaian atas dosa-dosa kita. Ini semua adalah gambaran-gambaran Paulus tentang Yesus Kristus yang dia layani, saudara. Jadi dia ingin menunjukkan satu kristologi pengenalannya tentang Kristus. Nah, poin keempat ini yang menarik. Dia mengatakan, kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Ya, saudara-saudara, kalimat ini hanya muncul satu kali di dalam surat ini, di dalam bagian ini, saudara. Kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus, kita sering melihat Paulus ngomong, Yesus mati untuk semua orang, dia mati dan bangkit, ya, muncul berulang kali. Allah mendamaikan dunia, itu juga muncul berulang kali dalam kitab Roma. Tapi ayat ini, kalimat keempat ini cuma muncul di dalam bagian ini, saudara. Saya memberikan satu penekanan sedikit, ya. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai itu bukan manusia, sebenarnya, tapi daging. Kami pernah menilai Kristus menurut ukuran daging. Artinya apa, saudara? Nah, ini menjadi satu perdebatan di dalam pemikiran Paulus, ya, teologi Paulus, Paulin teologi. Banyak para teolog itu memperdebatkan apakah selama Paulus hidup
dia pernah berjumpa muka dengan Yesus, ya. Nah, ada orang-orang yang mengatakan tidak pernah berjumpa. Jadi Paulus dengan Yesus, selama Yesus hidup tidak pernah berjumpa, tiba-tiba berjumpanya di Damsik, Kisah Rasul 9 itu. Tapi ada sebagian teolog-teolog melalui ayat ini, saudara, memberikan satu tafsiran bahwa ketika Tuhan Yesus hidup, rupanya Paulus itu pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, entah mana yang benar atau tidak, ini bukan hal yang krusial ya, kita pegang manapun tidak terlalu penting. Tapi kalimat ini menarik, karena Paulus dengan jujur di dalam ayat ini ngomong, aku pernah keliru menilai Kristus menurut ukuran manusia atau menurut kedagingan aku. Maksudnya apa? Jadi saudara, entah Paulus itu pernah ketemu atau tidak, tapi Paulus ini pasti pernah mendengar nama Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat ini, saya mentafsirkan kemungkinan besar Paulus itu ingin mengatakan, saya pernah keliru menilai Yesus, karena aku pernah menilai dia dengan kedagingan, dengan ukuran manusia. Mungkin Paulus menilai Yesus itu sebagai penyesat. Mungkin Paulus pernah menilai Yesus itu sebagai guru palsu, ya, pembuat keonaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini loh yang dimaksud oleh Paulus menurut ukuran manusia. Jadi Paulus dengan kalimat ini, dia mengatakan, aku pernah salah menilai Yesus. Namun, kata Paulus selanjutnya dalam ayat ini, aku tidak menilainya demikian. Aku tidak lagi keliru menilainya. Tentunya saudara kita ingat, kapan Paulus berubah penilaiannya? Ya tentunya setelah dia bertobat di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu, ya, di mana dia berjumpa dengan Kristus meskipun tidak face to face, itulah yang merubah. Sekarang aku tidak menilainya demikian. Mengapa, saudara? Ini alasannya. Satu kalimat yang sangat terkenal sekali, yang sering kali kita dengar, kita khotbahkan, yang mengatakan bahwa barang siapa di dalam Kristus, dia ada ciptaan yang baru. Saudara, ayat ini seringkali dipakai oleh kita, ya, kita khotbahkan, lalu kita mengatakan orang yang dilahirbarukan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia ciptaan yang baru. Betul, saudara, itu tidak salah, ya. Tetapi sekali lagi di dalam konteks ayat ini, Paulus ini sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Ayat ini Paulus menunjuk kepada dirinya. Aku ini sekarang satu ciptaan yang baru. Dan aku dalam Kristus, sehingga aku tidak lagi salah menilai Kristus di dalam hidupku. Ini sesuatu yang indah. Satu apologia yang Paulus tunjukkan kepada jemaat Korintus. Memang aku dulu pernah keliru, tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena aku sekarang adalah ciptaan yang baru. Nah, kata ciptaan yang baru di sini, saudara, ini juga menggunakan kata yang sama, anakainos, renew. Aku adalah satu ciptaan yang diperbaharui. Arti literalnya seperti itu. Nah, ini mengingatkan kepada kita, pemikiran Paulus ini sesuatu yang sangat penting, ya. Philip Hughes itu mengatakan kalimat menarik, saudara. To know Christ after the flesh, in accordance with the standard of this world, is not to know Christ at all. Kalau kita mengenal Kristus itu menurut kedagingan, menurut ukuran dunia ini, itu sama sekali artinya kita tidak mengenal Dia. Ya, jadi apa sih artinya, saudara? Kalau kita tarik aplikasi dan konteks ini di dalam kehidupan gereja dan kekristenan zaman sekarang. Saudara, apa yang kata Paulus ini sesuatu yang mengerikan kalau kita pikirkan, ya. Dan saya percaya banyak orang Kristen yang mengaku Kristen yang datang ke gereja menilai Kristus juga menurut ukuran kedagingan, saudara, menurut manusia. Ya, siapa Kristus itu? Pemberi berkat. Siapa Kristus itu? Penyembuh, pembuat mujizat, pemberi kemakmuran, hanya sebagai guru moral, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, orang-orang yang mengaku Kristen anak Tuhan, kalau menilai Kristus, kata Philip Hughes, seperti ini menurut ukuran duniawi, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mengenal Yesus sama sekali. Karena Yesus tidak ingin dikenal sebagai orang atau sebagai satu pribadi yang seperti ini, ya. Jadi ini kalimat yang menarik dari Rasul Paulus yang mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki satu pemahaman tentang Kristus, kristologi yang betul, yang tepat di dalam mengenal Yesus, ya. Nah, yang kelima, saudara, terakhir, ya,
Paulus bukan berhenti sampai di sana, salah mengenal Kristus. Di dalam ayat berikutnya, poin kelima ini, dia memberikan satu kalimat yang menarik, yaitu dia mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang penting sekali. Lalu Paulus mengatakan supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, saudara, saya melalui poin yang kelima ini ingin memperkenalkan, mengajarkan, kalau sudah pernah mendengar, ini berarti satu refresh, ya, penyegaran kembali. Di dalam Alkitab, saudara, juga di dalam teologi reform, kita mengenal satu istilah yang namanya imputasi. Nah, imputasi itu apa artinya? Bahasa Inggrisnya imputation, ya. Imputasi itu saya terjemahkan sebagai dianggap atau dinyatakan atau diperhitungkan. Saya kasih contoh supaya kita lebih gampang memahami, ya. Kalau saya punya hutang dan saya tidak bisa membayar, saudara, lalu ada di antara saudara yang berbaik hati membayarkan hutang saya, ya, membayarkan hutang saya, maka apa yang saudara lakukan itu diperhitungkan, diimputasikan seolah-olah menjadi milik saya. Jadi itu tetap lunas, meskipun yang bayar saudara, tetap lunas, ya. Nah, saudara, itulah kira-kira arti imputasi. Diperhitungkan, dianggap, atau dinyatakan. Nah, di dalam Alkitab, saudara, kita menemukan ada 3 macam imputasi yang Alkitab nyatakan. Pertama, imputasi dosa Adam kepada kita. Saudara, banyak orang bingung, ya. Loh, kok kita ini dianggap orang berdosa? Bahkan bayi yang baru lahir pun memiliki satu status sebagai orang berdosa di mata Tuhan. Loh, kok bisa? Saya kan tidak ikut makan buah pengetahuan itu dengan Adam. Iya, memang. Bahkan kita belum lahir, saudara. Inilah imputasi pertama. Dosanya Adam itu diperhitungkan, dianggap, dinyatakan sebagai dosanya kita. Ya, karena Adam itu adalah wakil dari seluruh umat manusia, maka apa yang dia lakukan itu diperhitungkan kepada keturunannya. Ini pengertian imputasi pertama. Jadi dosa Adam itu diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita. Ya, kita sekarang memiliki status orang berdosa. Ya, di dalam istilah teologi yang lebih sederhana yang disebut dengan original sin atau dosa turunan. Nah, yang kedua, saudara, itu muncul di dalam ayat yang tadi kita baca. Paulus mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Saudara perhatikan, Paulus tidak ngomong loh, Yesus dijadikan orang berdosa. Enggak, lain, ya. Nah, di dalam Ibrani 4:15 mengatakan dia dicobai sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Loh, terus Paulus ngomong apa di dalam ayat ini? Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa. Ini Paulus bicara tentang imputasi. Jadi inilah imputasi kedua yang Paulus katakan di dalam ayat ini. Yesus yang tidak berdosa itu, sekarang dosa kita itu diperhitungkan seolah-olah menjadi miliknya Kristus. Hingga Kristus harus mati di atas kayu salib. Padahal mestinya dia tidak berdosa sama sekali. Ini Paulus bicara tentang imputasi. Ya, dosa kita dianggap, diperhitungkan seolah-olah menjadi milik Yesus. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, saudara, ini juga ada di dalam ayat yang kita bahas ini. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah imputasi ketiga. Kebenaran Kristus itu sekarang diimputasikan kepada kita, diperhitungkan kepada kita. Jadi kalau kita berbicara tentang pembenaran, justification, bukan berarti kita itu betul-betul benar tanpa cacat celah di mata Tuhan. Enggak. Kan kita itu dibenarkan karena, ini Paulus ngomong, kebenaran Kristus itu diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita. Padahal sebenarnya bukan. Tapi karena Kristus sudah mati bagi kita, dan kita percaya beriman kepada dia, kebenaran Kristus itu diperhitungkan menjadi milik kita. Ini loh, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi saudara, ini adalah apologia Paulus yang ketiga. Paulus menilai pelayanannya. Message apa yang Paulus ingin sampaikan di dalam poin ketiga ini?
Jadi Paulus itu ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang mulai goncang, meragukan kerasulan daripada Rasul Paulus. Paulus ingin mengingatkan, kalau aku ini rasul palsu, ya, mana ada si rasul palsu melayani Tuhan seperti ini, ya, yang dipercayakan Injil, yang memiliki pandangan tentang Kristus begitu utuh, ya, yang memahami karya dan pribadi Kristus dengan baik, kami memelihara hati nurani kami dan sebagainya dan seterusnya. Nah, inilah saudara Paulus itu memberikan apologianya kepada jemaat di Korintus di dalam 3 poin ini, ya. Saya rasa